Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, ajar kami Tuhan agar kami fokus pada apa yang Kau beritakan, sehingga kami tidak memendar hati kami, sehingga kami berpoligami hati. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan agar kami tetap bermonogami hati, agar kami melihat Engkau sungguh-sungguh, dan kami melihat bahwa semua yang Kau berikan pada hidup kami adalah berkat, adalah masa depan yang jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita mau melihat bagaimana pada saat kita menderita dan pada saat kita mengalami penderitaan yang begitu panjang seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Dan kita akan melihat bagaimana Ayub, orang yang saleh, orang yang benar, seharusnya dapat ganjaran yang benar. Tapi mengapa kalau kita melihat secara keseluruhan dalam kitab Ayub ini, maka ada beberapa serpihan pertanyaan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, kalau memang Tuhan ada, mengapa kita ada di sini? Yang kedua, seperti apa hidup sebenarnya yang Tuhan berikan pada saat kita menderita seperti Ayub? Dan yang ketiga, mengapa orang saleh itu menderita? Bukankah kita sering mendengar rezeki orang soleh? Dan yang keempat, kalau begitu, apa sih pentingnya Tuhan itu ada? 4 pertanyaan ini selalu menggelora dalam pikiran kita. Kalau begitu, Tuhan tuh ada nggak? Kalau begitu, Tuhan tuh sayang nggak sama kita? Padahal penderitaan atau keadaan situasi sekarang, seolah-olah Tuhan tuh tidak hadir kan? Izinkan saya untuk mengatakan bahwa dengan 4 pertanyaan yang menggetarkan jiwa kita, maka kita mungkin mengalami poligami hati. Apa yang dimaksud dengan poligami hati? Hati kita mulai bercabang, hati kita mulai bingung, dan hati kita mulai bertanya-tanya. Kalau kita percaya sama Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong? Kalau kita percaya sama Tuhan, kan Tuhan tuh pelindung. Kenapa Tuhan tuh nggak menolong kita? Apa alasannya sehingga menyebabkan Tuhan tidak menolong kita? Tapi Bapak Saudara sekalian, hari ini kita akan diperlihatkan dengan mujizat yang luar biasa. Mari kita akan lihat di dalam Ayub pasal yang ke-14 ayat ke-4 berkata demikian. Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Saya ulangi. Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Siapa yang dapat mendatangkan seluruh kehidupan itu dari yang tahir sehingga menjadi najis? Atau siapa yang membuat kita sembuh total? Siapa yang menyebabkan kita keluar daripada kenajisan ini? Tidak ada. Saya katakan, teknologi tidak mungkin. Sekarang teknologi, apakah bisa membantu sehingga kita sehat dalam segala hal? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu kita akan melihat bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita melihat Tuhan dengan jelas. Yang pertama, bahwa ternyata di dunia ini hanya ada satu Tuhan. The only one God. Yang lain cuma ngontrak. Yang kedua, bahwa Tuhan selalu melekat bak perangko kepada kita. Artinya Tuhan tuh ngerti. Kalau Ayub berkata, siapa yang bisa mentahirkan daripada aku yang najis ini? Aku awalnya telanjang, sekarang pun aku tidak punya apa-apa. Inilah pertanyaan retoris atau yang nggak perlu dijawab, menyebabkan kita sadar bahwa semua itu awalnya dari siapa? Dari Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Dan yang ketiga, kenyataannya itu memang pada akhirnya kita mengakui bahwa Tuhan itu baik, peduli, dan berbelas kasihan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, kenapa Ayub dicobai? Padahal dia orang soleh. Yang jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, kita kehilangan 2 roh dari Tuhan. Yaitu roh takut akan Tuhan, dan yang kedua ada roh Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua kemampuan Tuhan, semua keadaan yang harusnya bisa terjadi, itu bisa digagalkan. Kenapa? Karena hilangnya 2 roh itu.
yaitu roh takut akan Tuhan dan roh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai proyek percontohan, kenapa manusia itu tidak bisa dekat sama Tuhan, kenapa manusia itu tidak melihat Tuhan, adalah kasus Ayub ini, Bapak Saudara sekalian. Pagi hari ini, biarlah menjadi inspirasi hidup kita. Kalau Ayub saja yang begitu saleh, Ayub saja yang begitu luar biasa, dia bisa hidup dengan Tuhan. Dia bisa percaya dengan Tuhan. Bukan karena mentok, bukan karena nggak bisa apa-apa. Karena dia tahu yang menciptakan hidupnya adalah Tuhan, yang memberikan masa depan adalah Tuhan. Dan bukti nyata kan, semua yang selama ini dia miliki, Tuhan kembalikan. Berlipat kali ganda. Kiranya pagi ini membawa berkat buat kita bahwa semua yang Tuhan berikan sama kita akan kembali berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan.